Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Khairi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan dari makalah Nur Hapani yang berjudul Pengertian Makanan Halal dan Haram. 1. Pengertian makanan halal dan haram. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Sedangkan minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air seperti kopi, teh, es, jus dan lain-lainnya. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarangkan oleh syara pasti ada faedahnya dan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena dalil yang jelas. Jenis-jenis makanan halal dan haram. Makanan yang dihalalkan dalam Islam sangat banyak sekali. Berbagai macam makanan melalui dari yang dihasilkan dari tumbuhan ataupun dari hasil ternakan atau hewan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Surahul Azim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanan halal juga dari segi jenis ada 3. Yang pertama berupa hewan yang ada di darat maupun di laut seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung dan ikan. Berupa nabati, tumbuhan seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lainnya. Yang ketiga berupa hasil bumi yang lain seperti garam semua. Makanan yang haram dalam Islam ada 2 jenis. Yang pertama ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram seperti bangkai, darah babi, anjing, khamar dan selainnya. Ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya asal makanannya adalah halal akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya makanan dari hasil mencuri, upah perzinaan, sesajen pendukunan, makanan yang disaguhkan dalam acara bid'ah dan lain sebagainya. 3. Manfaat mengkonsumsi makanan halal. Makanan dan minuman yang halal thayyibah atau halal baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Apabila makanan dan minuman didapatkan dalam hasil yang halal tentu sangat berguna bagi diri kita sendiri. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa barokah berbagai arti jumlah banyak. Meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. 4. Mudarat makanan dan minuman haram. Mudarat makanan dan minuman haram ada 4. Ada 2, yaitu makanan dan minuman haram. Yang kedua, dan juga makanan haram merugikan orang lain yang tidak mengetahui hasil perbuatan haram itu. Ada beberapa mudarat lainnya, yaitu doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan dan minuman haram tidak mustajab. Kedua, uangnya banyak namun tidak barokah. Yang ketiga, rezeki yang haram tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. 4. Nama baik, kepercayaan dan martabatnya jatuh bila ketahuan. Yang ke-5, berdosa. Yang ke-6, merusak secara jasmani dan rohani. 5. Menerapkan ketentuan makan dan minuman halal dan haram. Kita sebagai muslim seharusnya makan dan minum halal karena kita selalu beribadah kepada Allah. Bukan tidak mungkin Allah memutuskan pintu rahmat, berkah dan doanya tidak mustajab. Sikap kita terhadap makanan dan minum haram. Yang pertama, hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat atau haram.
Yang kedua, sebaiknya makan dan minum halal secukupnya. Yang ketiga, menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Yang keempat, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang keenam, menghindari perbuatan mahal segala cara untuk mendapatkan rezeki. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, makalah yang kedua saya akan menjelaskan makalah dari Nurwatasari yang berjudul Kurban. Pengertian kurban. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan hari raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunnahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Lalu apakah sebenarnya kurban itu? Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah yang berarti binatang sembelih, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. 1. Dalil disyariatkan kurban. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dilayan terputus." Surat Al-Kautsar 1-3. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. 2. Keutamaan ibadah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, hukum berkurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukum makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkorban dengan 2 kambing kibas yang sama-sama berwarna putih, hitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membaca nama Allah serta bertakbir waktu memotong hewan kurban tersebut. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal masuknya bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya." Arti sabda Nabi SAW ingin berkurban adalah dalil bahwa ibadah kurban itu sunnah, bukan wajib. B. Syarat kurban. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad. Sementara itu, mazhab Hanafi menyatakan bahwa kurban diwajibkan bagi orang yang mampu. Terlepas dari pandangan yang sedikit berbeda, kurban memiliki banyak manfaat kebaikan. Dan antaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hubungan antara sesama manusia. 1. Syarat muslim yang berkurban. Seorang yang berniat untuk berkurban harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini. 1. Muslim. Kurban merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk berkurban. Yang kedua, mampu. Perintah berkurban lebih dianjurkan kepada umat muslim yang mampu secara finansial untuk membeli hewan kurban. Yang ketiga, balik dan berakal. Ibadah kurban ditunjukkan untuk suatu orang dewasa yang berakal sehat. Maka orang yang belum terbalik dan tidak berakal tidak dibebani kurban. Yang kedua, syarat hewan yang akan dikorbankan. Yang pertama, hewan ternak, sapi, unta, kambing atau domba. Yang kedua, cukup umur. Yang kedua, cukup umur. Kambing harus berusia 1 tahun atau lebih. Sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Yang ketiga, kondisi fisik yang prima. 3. Syarat pelaksanaan kurban. Penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan setelah sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik.
dan kurban yang dilakukan pada hari pertama sebelum matahari terbenam hukumnya sunnah. Secara umum tata cara menyembelih hewan kurban memenuhi ketentuan adab adalah membaca bismillah, membaca salat Nabi, menghadap ke arah kiblat, membaca takbir 3 kali, tidak memperlihatkan alat potong pada sembelihan menggunakan pisau tajam agar tidak menyakitkan hewan, serta tidak boleh mematahkan leher hewan sebelum benar-benar mati. 4 syarat pembagian daging kurban. Hewan kurban yang telah disembelih hendaknya segera dibagikan kepada sahibul kurban atau orang yang berkurban dan fakir miskin. Menurut pendapat sebagian besar ulama yang didasarkan pada hadis, pembagiannya ada sebagai berikut: 1/3 untuk orang yang berkurban. Yang kedua, bagian 1/3 untuk sedekah. Yang ketiga, 1/3 untuk dihadiahkan. Hikmah dari berkurban. Hari Idul Adha menjadi hari yang paling ditunggu oleh umat Islam selain hari raya Idul Fitri. Pada hari tersebut, umat Islam akan melaksanakan ibadah salat Id dan juga ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim yang mampu melaksanakannya. Melaksanakan ibadah kurban juga menjadi cara kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.